wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Amalia dari Prodi Bahasa Indonesia semester 6 Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiolinguistik, yaitu tentang materi komunikasi bahasa. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bahasa, yang kedua saya akan menjelaskan komunikasi, dan yang ketiga saya akan menjelaskan komunikasi bahasa itu apa. Menurut teman-teman, ada yang tahu bahasa itu apa? Pengertian dari bahasa adalah bahasa merupakan alat komunikasi antar individu satu dan individu lainnya. Bahasa juga disebut sebagai pemersatu bangsa, yang artinya di dalam bahasa itu mengandung suara, kata, dan pola yang digunakan oleh manusia. Kenapa saya bilang yang digunakan oleh manusia? Karena bahasa diperuntukkan untuk manusia saja, bukan hewan atau yang lainnya. Bahasa sendiri adalah sebuah sistem lambang yang berupa bunyi, yang bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Sedangkan ciri-ciri bahasa ada 4, yaitu yang pertama adalah bahasa yang bersifat simbolik, yang kedua makna ada pada orang, yang ketiga adalah bahasa membentuk persepsi individu, yang terakhir adalah bahasa mencerminkan sikap individunya sendiri. Kemudian saya akan berbicara tentang komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa pengertian, antara lain merupakan suatu proses di mana dua orang atau lebih yang membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu dan individu yang lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling mengerti yang mendalam. Hal ini disebutkan oleh Rogers dan The Laurentian Kincaid 1981. Kemudian ada 3 komponen di dalam komunikasi yang harus ada pada proses komunikasi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah 1, pihak yang berkomunikasi, yaitu pengirim pesan dan penerima informasi yang dikomunikasikan dengan lazim. Yang kedua adalah informasi yang dikomunikasikan, dan yang ketiga adalah alat yang digunakan dalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi bahasa juga mempunyai gangguan-gangguan, tidak mempunyai gangguan. Komunikasi bahasa itu juga mempunyai gangguan. Gangguan-gangguan tersebut yakni mengirim pesan, encoding, pesan yang ujaran, decoding, penerima pesan, yang prosesnya selalu seperti itu karena adanya umpan balik antara penerima pesan dan pengirim pesannya. Sedangkan komunikasi di sini saya akan menjelaskan yang dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan alat, bukan bahasa. Yang di sini saya akan menjelaskan seperti bunyi, peluit, cahaya atau lampu, api, seperti itu dan lainnya. Komunikasi nonverbal juga dipengaruhi oleh adanya reference dan experience seseorang, karena semua itu akan terbentuk dari pengalaman seseorang itu sendiri atau penerima pesan atau pengirim pesannya. Contohnya di komunikasi nonverbal ini yang paling umum, yang paling banyak diketahui oleh semua orang, jika Anda belum tahu, adalah simbol. Ada banyak simbol, gestur tubuh, waktu, dan sebagainya. Warna juga termasuk. Ini saya akan berbicara mengenai simbol. Akhir-akhir bulan ini kita kayak tidak bisa mengekspresikan bagaimana cara kita mengekspresikan diri, yaitu berupa selfie. Kita akan dipandang aneh oleh sebagian orang atau dipandang
memihak kubu satu antara kubu dua, dengan seperti kita selfie dengan mengacungkan angka 1, kita termasuk dalam persepsi orang itu adalah mengacu kepada kubu satu. Jika kita selfie menggunakan jari seperti ini, itu kita akan dipandang orang itu mengacu pada kubu yang nomor 2 itu ya. Selebihnya kalian tahu sendirilah ya. Sedangkan komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi tentunya harus berupa kode yang sama-sama dipahami oleh pihak penutur dan pihak pendengarnya. Di sini jika saya simpulkan, komunikasi verbal itu hanya terletak pada perbedaan bahasa dan kulturnya saja. Jika seseorang berbeda kultur, berbeda suku, berbeda bangsa, itu pasti akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi sehari-hari sesama manusia ya. Yang setelah itu dilanjut, kita akan berbicara tentang macam-macam komunikasi. Macam-macam komunikasi ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi searah dan komunikasi 2 arah. Komunikasi searah ini pengirim pesan sebagai pengirim pesan dan penerima sebagai penerima pesan yang biasanya bersifat untuk memberitahukan akan sesuatu yang biasanya yang kalian ketahui itu kayak ceramah atau tanya jawab seperti itu. Sedangkan komunikasi 2 arah adalah komunikasi pengirim pesan yang bisa menjadi penerima pesan. Kok bisa? Ini tuh bisa dengan sebaliknya. Semua bisa bergantian sesuai dengan keadaan dan tujuan mereka dalam berkomunikasi itu apa. Contohnya yang 2 arah yaitu komunikasi dalam rapat, komunikasi dalam perundingan sesuatu, yang ketiga itu dalam diskusi, dan contoh-contoh lain yang sebagainya. Kalian bisa mempersepsikan sendiri. Tidak hanya itu, alat komunikasi juga terkandung dalam komunikasi bahasa yang terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek linguistik dan aspek paralinguistik. Aspek linguistik adalah mencakup tataran fonologis, morfologis, sintaksis yang mendukung terbentuknya semantik. Kalian tahu kan semantik itu apa? Atau yang akan disampaikan. Tidak hanya itu, sedangkan aspek paralinguistik adalah mencakup kualitas ujaran, unsur suprasegmental, jarak, dan gerak-gerik tubuh, serta rabaan. Rabaan sendiri itu apa? Rabaan, jika kalian tahu kan, rabaan itu kayak seperti ini, dipegang seperti ini. Menurut saya itu iya juga memang rabaan, tapi kayak gini itu juga rabaan. Tapi maknanya yang berbeda antara rabaan gini sama rabaan gini. Jika kalian kayak ditepuk pundaknya seperti ini, itu kayak itu memang rabaan, tapi maknanya persepsi orang tergantung dengan experience-nya berbeda-beda. Terima kasih video yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan yang kurang mengenakan untuk kalian semua. Terima kasih untuk dosen saya Bu Rani untuk mata kuliah sosiolinguistik, dan semoga video ini membuat teman-teman menjadi lebih tahu akan informasi mengenai materi komunikasi bahasa. Terima kasih dan see you, bye bye.